Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas buat sahabat Banyu Wiguna terkasih dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, dan dimanapun berada. Semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat sedulur sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, di luar Jawa, dan di seluruh penjuru dunia tentunya. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat, rahayu tan kena wah. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Banyu Wiguna hadir kembali untuk panjenengan tentunya. Banyu Wiguna akan mengulas sebuah tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang yang diberikan sebuah keanugerahan dari Tuhan, yaitu kekuatan gaib tingkat tinggi, yaitu ciri-ciri yang tanpa disadari bagi pemiliknya. Biasanya orang yang memiliki kekuatan gaib yang diberikan oleh Tuhan ini, pemiliknya ini tidak menyadarinya. Nah, di video yang super singkat ini kami hadir untuk menjelaskan ke panjenengan tentang ciri-ciri tersebut, dan semoga ketika ciri-ciri ada beberapa ciri-ciri sebenarnya, namun kami hanya mengulas beberapa saja hanya sebagai contoh. Dan bagi yang merasa memiliki apa yang akan saya sampaikan nanti, semoga panjenengan dari kekuatan gaib yang diberikan Tuhan untuk panjenengan bisa bermanfaat buat panjenengan, dan semakin baik kekuatan tersebut, dan dipergunakanlah sesuai hal yang positif saja, jangan untuk berbuat yang tidak atau berbuat yang kurang baik lah. Nah, kita langsung saja untuk mengulas yang pertama. Biasanya ciri-ciri yang pertama adalah orang yang diberikan kekuatan gaib tingkat tinggi ini biasanya memiliki feeling yang begitu tajam, Jadi setiap perencanaannya baik gagal maupun tidak, orang yang diberikan sebuah keanugerahan dari Tuhan kekuatan gaib ini, beliau sudah memahaminya sehingga tidak gampang terkejut-kejut atau gumunan istilahnya. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah matanya, sorot matanya. Ini biasanya orang yang memiliki kekuatan gaib yang tanpa disadarinya karena hal ini diterima secara alamiah, itu sorot matanya sangat tajam, namun sorot matanya sorot yang tidak menebar sebuah kebencian atau keirian, kedengkian, bukan, tapi sorot matanya adalah sorot mata yang tajam, bahwa menunjukkan bahwa orang ini begitu cerdas. Kemudian sorot matanya menunjukkan persahabatan, menunjukkan sorot mata yang welas asih, gampang nangisan lah istilahnya. Kemudian sorot matanya ini ketika ditatap itu redup sebenarnya atau dingin, namun ketika diamati sorot matanya ini tajam, tembus pandang, yaitu akan terlihat seperti itu. Itu adalah ciri-ciri tanda-tanda seseorang diberikan sebuah keanugerahan kekuatan gaib tingkat tinggi yang secara alami. Kemudian untuk yang berikutnya adalah biasanya orang tersebut yang memiliki kekuatan gaib yang tidak disadari bagi pemiliknya ini akan banyak dicintai atau disukai oleh lawan jenisnya. Ketika panjenengan seorang pria, maka akan banyak perempuan-perempuan menaruh rasa sayang ke panjenengan, baik itu muda, tua, janda, dan sebagainya. Dan begitu juga ketika panjenengan seorang perempuan yang diberikan sebuah keanugerahan kekuatan gaib tingkat tinggi, maka biasanya panjenengan akan disayang atau disukai banyak oleh pria, baik itu pria muda, bujang, duda, dan suami orang ini banyak yang tergila-gila ke panjenengan. Kemudian untuk ciri-ciri yang berikutnya, menika biasanya orang tersebut ini ketika memakai benda apapun yang ada di tubuh panjenengan, semisal
panjenengan ini pergi ke satu tempat kemudian membeli cincin dengan harga yang murah, ya kita sebut saja nominalnya misalkan 2.500. Kemudian cincin itu dipakai panjenengan, dan Anda meyakini bahwa barang itu yang ada di jari panjenengan, cincin tersebut adalah barang runtah atau barang murahan lah ya. Namun ketika dipakai setelah pulang ini banyak yang meminta barang tersebut dari panjenengan. Kenapa? Karena energi dari kekuatan gaib yang ada di tubuh panjenengan ini itu mentransferkan ke benda tersebut sehingga barang tersebut terlihat unik, cantik, dan manis lah ya, sehingga banyak yang tertarik ke benda tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak yang suka ya dengan benda tersebut. Hal itu sering terjadi ya, entah panjenengan memakai apa. Bahkan ada beberapa pengalaman bahwa orang yang memiliki kekuatan gaib ini punya pakaian yang harganya ini harga kerupuk atau harga murah ya, kita sebut saja kaos misalkan. Kaos itu harga yang murah misalkan 30.000 atau 35.000 atau 20.000, bahkan pakaian kotor lah ya. Namun ketika dipakai itu oleh orang yang terdekat dengan panjenengan ini, kaos itu akan diminta dan berani menukar dengan pakaian yang lebih bagus dari pakaian yang panjenengan pakai. Ini biasanya hal itu sering terjadi bagi para pemilik kekuatan gaib tingkat tinggi yang secara alami. Dan saran dari saya bagi yang merasakan adanya hal yang seperti itu, seringlah diasah ya kekuatan tersebut sehingga nanti kekuatan itu akan semakin baik berkembang di banyak manfaatnya untuk panjenengan. Nah kemudian untuk yang berikutnya adalah ciri-ciri yang berikutnya ya, bahwa orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi yang diberikan Tuhan ini biasanya itu bisa sedih tanpa sebab dan bisa marah tanpa sebab. Kemudian sering ya dalam suasana yang sedang ramai namun tiba-tiba panjenengan merasakan begitu sedihnya ya. Itu juga termasuk salah satu panjenengan memiliki kekuatan gaib dari Tuhan ya, yang bisa ketika difungsikan dengan takarannya atau difungsikan untuk hal-hal yang positif itu sangat banyak bermanfaat ya untuk orang-orang di sekitar panjenengan. Artinya biasanya dari beberapa pengalaman ada di suasana yang begitu penuh ya kesedihan, namun di posisi hal seperti itu malah justru panjenengan memiliki rasa emosi tingkat tinggi itu ada. Artinya gini, ada suasana yang seharusnya sedih, namun ketika panjenengan hadir di tempat itu malah justru panjenengan marah. Kemudian di suasana yang begitu tegang atau banyak masalah, namun ketika panjenengan hadir di situ Anda malah justru merasa sedih dan bolak-balik lah istilahnya. Itu juga salah satu ciri-ciri bahwa diri panjenengan atau siapa saja memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi yang bila diolah ini banyak manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk orang-orang di sekitarnya tentunya ya. Dan kemudian untuk yang berikutnya, biasanya seseorang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi yang secara alami itu biasanya memiliki pengalaman yang cukup unik dan aneh. Bisa jadi panjenengan datang ke satu tempat yang baru pertama kali panjenengan hadir di tempat tersebut, namun panjenengan merasa sudah pernah datang di tempat tersebut dan hafal betul tempat tersebut. Bahkan panjenengan bisa menunjukkan bahwa di sana ada ini, di sana ada ini. Itu juga termasuk salah satu kelebihan yang diberikan Tuhan untuk panjenengan, yang apabila diolah ya dari kekuatan gaib tersebut sangat bermanfaat untuk diri panjenengan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa manfaatnya? Banyak sekali. Salah satunya bisa untuk mengobati orang sih. Kemudian bisa menolong orang yang mungkin kesusahan jodoh. Energi yang ada di diri panjenengan bisa ditransferkan lewat orang tersebut sehingga orang tersebut memiliki daya pemikat atau daya pengasihan.
sebenarnya banyak ya ciri-ciri dari tanda-tanda seseorang yang diberikan kekuatan gaib tingkat tinggi yang secara alami ya. Namun pada kesempatan kali ini di video yang super singkat ini pengguna hadir ya, untuk mengulas hanya beberapa saja, hanya sebagai contoh ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pengguna membuat video di lokasi yang seperti ini ya, sedikit berbeda ya, karena kemarin ya hanya membuat sebuah konten di rumah ya, hari ini kami keluar ya. Rencana sebenarnya ingin ke daerah mana itu Moga rencana ya, namun di sini di lokasi di bawah kaki Gunung Slamet ya ada sebuah tempat baru ya yang untuk lesehan istilahnya. Saya mampir di sini ya, rencana padahal saya tidak akan membuat sebuah konten, hanya mengikuti saja angan ya, yang rencananya mau naik ke atas, kemudian ada tempat bagus ya, saya mampir rencana hanya ingin ngopi ya, dan tidak ingin membuat sebuah konten seperti ini, namun tiba-tiba hanya bikin konten di sini dan tidak menyiapkan sebuah materi ya, tentunya ini hanya spontan ya. Barangkali tentu banyak kesalahan dari kami ya, kami mohon maaf ya. Dan bagi yang percaya silahkan, dan bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Dan dari Banyu Wiguna sendiri tidak pernah ya memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Dan tentunya semua kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hormati perbedaan dalam berpikir dan berkeyakinan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua dan buat panjenengan tentunya. Dari Banyu Wiguna, salam rahayu, rahayu, rahayu tanpa batas. Wassalam.